Sahabat rumah terakhir, hidup ini hanya sementara. Berusahalah di hidup yang sementara ini menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jadilah seperti lilin, walaupun dia sakit, dia menerangi banyak orang yang membutuhkan. Untuk itu, kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Assalamualaikum. Maaf nih jadi ngerepotin nih, mau diganggu nih. Alhamdulillah. Ya Bang Haji. Alhamdulillah. Saya di tengah ya. Ya. Aduh, rasanya adem. Alhamdulillah. Dengar selawatan semuanya. Tadi perjalanan saya jauh ke sini, melewati pasar, melewati gang-gang sempit. Karena hari bisa ketemu teman-teman semuanya. Saya teman-teman ya, karena kita seumuran ya. Alhamdulillah. Ini rencana saya ke sini tuh pengen ikut belajar mengaji. Ya kan? Karena kebanyakan orang-orang seusia saya itu sok pinter. Ya, sok pinter. Dalam artian gue udah tua, ya sudahlah. Apa aja yang saya bisa sekarang. Tidak mau belajar lagi, lebih dalam lagi, di mana usia-usia kita usia ngantri untuk dipanggil. Begitu kan? Nah, ada nggak tuh hadisnya bahwa kita belajar itu tidak mengenal umur? Ada Pak De. Apa itu? Bahwasanya kita belajar ini tidak mengenal usia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Pak De, di dalam hadisnya itu kita menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Jadi tidak ada batas waktu Pak De, sampai mati. Utlubul ilmi Minal mahdi ilaladi. Ya. Saya pernah dengar itu. Jadi tidak usah malu ya. Benar. Walaupun usia sudah senja, tetap belajar karena tidak ada ruginya. Benar. Di sisa umur yang ada, memperdalam ilmu agama itu malah lebih bagus. Ya. Tapi Masya Allah Pak De, perjalanan dari Jakarta sampai ke sini Pak De sangat biasa di luar. Iya benar, Wah. luar biasa. Oh luar biasa, bukan sangat di luar. Bukan. Salah dari saya ya. Masya Allah, perjalanan Pak De itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hadisnya man salaka tariqo yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqo ilal jannah. Apa itu artinya? Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmunya Allah, insya Allah dimudahin jalannya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Iya Pak De. Ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah Pak De. Dia itu sedang berada di jalan Allah, sedang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai balik lagi ke rumah Pak De. Jadi Pak De nih sedang di jalan Allah. Karena kenapa? Pak De jauh-jauh ya dari Kebon Jeruk sampai lewat gang-gang kecil, becek ya. Itu sedang di jalan Allah sampai kapan Pak De? Sampai Pak De balik ke Kebon Jeruk lagi, ke rumah. Bukan ke Kebon Jeruk ya, ke rumah Pak De. Iya. Baik, dan ini menjadi pertanyaan setiap anak ya. Ada anak yang orang tuanya sudah usia lanjut
tetapi tidak mendekatkan diri ke agama, mendekatkan diri kepada Allah, mau negor bingung. Itu bagaimana? Mau memberitahu orang tua dari anak ke orang tuanya. Ya, takut dibilang menggurui lah, atau apalah gitu. Ya, jadi memang di dalam ajaran kita Pak Deh, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya apa? Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, ketika kita sudah menjaga diri kalian, wa ahlikum, baru keluarga kita. Wa ahlikum naro, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara untuk membilangi orang tua bagaimana? Maka Al-Qur'an mengajarkan untuk membilangi orang tuanya dengan cara yang baik-baik, yang pelan. Jadi kesannya kita tidak menggurui. Itu Pak De. Jadi intinya kita harus tetap memberitahu orang tua untuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah itu ya. Ya, karena kan kebanyakan sultan atau bagaimana. Makanya alhamdulillah Pak De masih ingin ada niat mengaji dengan umur yang sekian kan Pak betul, De ya. Betul, saya kan 24. Ya. 42. Lebih sebenarnya. Ya alhamdulillah Pak De, karena kita kaum Adam sebagai pemimpin dalam keluarga. Ada kata-kata mutiara Pak De. Apa itu? Jika kita seorang lelaki tidak mengaji, bagaimana mengajarkan seorang istri untuk mengaji? Ketika seorang istri tidak mengaji, bagaimana mengajarkan seorang anak untuk mengaji? Ketika anak itu tidak mengaji, bagaimana mendoakan orang tua? Jadi sahabat rumah terakhir bahwa mengaji itu tidak ada batasan usia. Mau Anda masih anak-anak atau Anda sudah usia lanjut, marilah kita bersama-sama memperdalam ilmu agama, mengaji. Karena kalau nanti sahabat rumah terakhir sudah mengajarkan anak-anak untuk mengaji, mereka akan memberikan jubah yang indah kepada kita selaku orang tuanya di akhirat nanti. Sahabat terakhir, sepertinya sudah disiapkan. Kita mau belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Tajwid itu apa ya Pak Bang Aziz ya? Ya, tajwid itu Pak De, tajwid itu berasal dari kata bahasa Arab Pak De. Jawada yujawidu tajwidan atau at-tahsinu. Jadi tajwid itu adalah membaguskan Pak De. Membaguskan apa? Membaguskan bacaan Al-Quran tadi yang kita baca. Jadi tajwid itu. Nah, sepertinya bisa kita mulai dari Al-Fatihah ya Bang Aziz. Ya, boleh. Ya, silakan dipimpin, saya ngikutin mana yang panjang, mana yang pendek kan, supaya tidak salah. Ya. Kita mulai dari Al-Fatihah ya Pak De ya. Ya. Baca Al-Fatihah yang baik dan yang benar. Jadi nanti diikutin nih Pak De nih. Ikutin Pak De. Pak De dengerin dulu, nanti ikutin saya. Ya. Mulai dari ta'awudz ya Pak De ya. Ya. Dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Jadi- jadi guru saya alhamdulillah. Ya enggak lah, Oh, balik. kebalik ya. Walaupun saya tua, saya belum tentu guru ya. Jadi membaca Al-Fatihah, kebanyakan ada yang buru-buru, ada yang tergesa-gesa. Ini tajwid dan harokatnya jadi tidak benar. Jadi biasakanlah membaca dengan tenang, membaca dengan apa ya? Tumakninah apa? Kalau sholat kan tumakninah. Kalau Ya. membaca Al-Quran apa ya tenang itu ya? Tenang itu tatmainul qulub. Jadi Tatmainul qulub ya. Jadi harus menghadirkan. menghayati ya, harus Ya. tenang. Oke. Oh ya, sepertinya sudah azan. Kita sholat isya dulu kan ya. Ya, boleh berjamaah pada Ya, ya. Baik, sahabat rumah terakhir, kita akan menuju ke persinggahan berikutnya. Di episode yang lalu kita sudah mengunjungi makam Syekh Awaludin yang ada di Tangerang. Dan sekarang malam ini juga kita akan mengunjungi makam Raden Pakpak. Beliau seorang wali, dan bagaimana suasananya, bagaimana keadaannya, apapun pertanyaan Anda nanti akan saya wakili untuk bertanya kepada beliau berdua dan juga untuk yang ada di sana. Baik, sepertinya kita langsung berangkat ya. Siapa deh? Langsung berangkat ya. Langsung OTW Pak deh. Ya, oke anak-anak, saya nggak bisa bermalam di sini karena saya nggak bawa baju, ya. Jadi saya mau langsung pamit. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Oke, saya berangkat ya, kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ya. Alhamdulillah Pak, kita sudah sampai di pemakaman Raden. Sudah. Ada apa Pak? Ada apa Suara Pak? Itu suara bangkong. Oh, blangkon. Bangkong tapi Bangkong, kodok. Kodok. Saya udah merinding aja. Saya pikir suara apa? Oh, sampai di sini. Padahal tadi naik motor kita ya. Belok saya sampai ke sini ya. Masa Pak naik motor ya? Iya. Bohong Pak. Naik motor. Rodanya 4. Bukan tuh naik motor. Oh. Sahabat rumah terakhir, sekarang waktu menunjukkan pukul 11. Dan kita sekarang sudah di pintu gerbang dari apa namanya? Pemakaman Raden Pakpak. Ini letaknya di PSD. PSD. Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai. Memang tidak terlihat dari jalan. Ini di belakang komplek ya, Iya, Pak. Pegudangan. pegudangan. Iya, Tekno. Oh, dari Tekno. Pokoknya Iya. Tekno dekat ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kita ke pemakaman ini harus malam? Tidak juga Pak De. Jadi kita ke pemakaman ini mau siang, pagi, malam itu boleh saja Pak De. Oh, Jangan salah mengartikan bahwa kita harus ziarah malam hari gitu. Enggak Nah, juga Pak De. Mau Apa? pagi, siang silakan. karena kebanyakan syuting kita malam. Saya pikir apakah harus malam gitu, enggak ya? Enggak Pak De. Uka-uka kali ya. Oh, iya, ya. Jadi sahabat rumah terakhir tidak harus malam, tapi kita mengambil malam hari karena kesibukan beliau berdua di siang, di pagi sampai sore itu sangat padat sekali. Ngapain, Kita Pak, De? menempatkan- Ya nggak tahu, mau kesibukan kalian kan. Saya yang sibuk sebenarnya. Pak Jadi, kali yang sibuk Saya bisanya malam ya, kita mengambil malam hari untuk mengulik, untuk mengetahui, untuk lebih mendalami apa aja yang ada di sebuah pemakaman. Dan ini juga kadang tidak kadang ya, tapi ini menyadarkan saya bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Kita juga akan dipanggil olehnya, sehingga kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau kita tidak mengunjungi ini, kita tidak sadar Mm-mm. bahwa rumah terakhir kita adalah kuburan. Kuburan, benar. Makam ya, Iya. kuburan. Kayaknya kasar ya. Kasar. Makam. Makam. Tipe 21 tadi. Tipe 21 Iya. ya, dua kombat Dua ya, dua kali satu. Baik, seperti kita langsung masuk ya. Siapa deh? Siapa deh? Selain itu, sahabat rumah terakhir, perjalanan kita dari pemakaman satu ke pemakaman yang lain, kita ingin menelusuri dan mengetahui wali-wali Allah yang ada di bumi ini yang belum diketahui oleh halayak ramai. Jadi sembari saya belajar, juga ingin mengajak sahabat rumah terakhir untuk mengetahui apa yang ingin saya ketahui. Kita langsung masuk saja. Ini pintu gerbangnya ya. Iya, tadi itu masuk. Oh, pintu masuk. Iya. Sama pintu gerbang sama Oh. masuk. Jalan masuknya kecil ya. Iya, Pak deh kecil Kayak banget. tadi masuk ke Nurul Qalbi ya tadi ya. Oh benar ya. Iya. Nah, sahabat rumah terakhir kita wudhu dulu kalau mau masuk ke makanan ya. Tadi mau kemana? Aku mau wudhu. Oh gitu. Ikut dong. Wah, siap Pak deh. Kita ikut dulu ya. Oke. Kita harus bareng-bareng Pak deh. Belum. Kantongnya kan Itu keluar. apa? Saya pindah tempat tadi aja deh. Bang Ki ini belum dinyalain, Oh, Pak coba. sana keluar. Tuh, kagak keluar juga. Sini kali ya. Iya, gitu. Wah, ini alhamdulillah ya ada di dalamnya. Oh iya Pak deh. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya hadal kubur. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikumul lahikun. Salamullah ya syadda minar rahman yakshakum. Ibadallah ji'anakum qasadnakum talabnakum. Ya sadda minar rahman yakshakum. Ibadallah ji'anakum qasadnakum talabnakum. Tugisuna bihimmatikum wa jadwakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba. Nakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Nakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Nakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mengirimkan doa kepada Sohibul Makom, tapi kita bukan berarti meminta kepada Sohibul Makom itu tadi. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Salah artikan pada ngapain mesti kita ke makam kalau kita meminta langsung kepada Allah? kalau kita kan adalah manusia yang tidak luput daripada kesalahan, mungkin daripada kita berziarah ke makam para aulia Allah dengan wasilah beliau, Allah ijabah doa-doa yang kita panjatkan. Oh iya iya. Wasilah.
Apa dulu wasilah itu? Perantara. Calo, Pak De, calo. Oh, calo. Jembatan. 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 Saya sering lupa itu. Baik, Maklum umur ya. bukan. Bukan. Emang otak saya memorinya kecil. Oh, besok saya tambahin nih Pak De ya. Iya. Oke, baik. Itu Sahabat rumah terakhir, kita sekarang ada di dalam. Dan yang menjadi pertanyaan besar saya, ini kenapa lampu cuma satu, sementara di lokasi yang lain, di pemakaman yang lain lampunya banyak. Nanti akan kita tanyakan kepada sohibul wilayah, mudah-mudahan ada jawaban yang tepat. Kalau nggak, sebenarnya Bang Niki ini tahu, tapi nanti kita tanya di luar saja, nggak enak kita ngobrol di dalam lama-lama ya. Oke, kita keluar ya. Pak De. Kita kan udah selesai tadi Pak De, kita bertawasul, mengirimkan doa kepada Sohibul Makom. Sekarang kita ketemu Sohibul wilayahnya Pak De. Sohibul wilayah atau orang awam nyebutnya kuncen ya. Oh, Betul Pak De. Aku udah mulai tahu. Udah Iya, pinter Pak De ya? Iya, kan belajar terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Repotin ini. Ya, ini kedatangan kita banyak pertanyaan. Iya. Supaya sahabat rumah terakhir bisa tahu apa dan bagaimana tentang pemakaman Raden Pakpak ini. Dengan Kang siapa? Saya Deden Al-Fauzi. Deden Al-Fauzi. Kang, ini mau nanya nih. Ya. Apakah memang aslinya namanya Raden Pakpak? Nah, kalau Raden Pakpak itu nama aslinya Raden Wangsa Muhammad bin Syekh Johari Cimbuk Garut. Oh, kenapa ada Cinumbuk Garutnya? Ya itu kan dia makam aslinya di sana di Cimbuk. Oh, di Cinumbuk Iya, sana. Garut. Kalau di sini kan dia petilasan. Petilasan. Iya. Apa itu petilasan? Petilasan itu ya mungkin dia dulu di sini pernah bertirakat dan menyebarkan agama Islam di sini. Oh, seperti itu. Terus kok disebut Raden Pakpak? Mungkin ada ceritanya apa gitu? Nah, Raden Pakpak itu nama lakoban beliau, Apa itu lakoban? yaitu nama gelar dia. Oh, gelar. Gelarnya Ya. dia itu Raden Pakpak. Nah, yang ada sebagian kisah yang menceritakan dengan ilmunya dia itu sudah mumpuni gitu, jadi papak. Jadi sama rata. Sama rata. Maka orang yang datang ke sini itu tidak dipilih-pilih, jadi yang datang ke sini itu rata semuanya. Siapa saja. Siapa saja. Ya, jadi sahabat rumah terakhir, itulah kenapa disebut Raden Pakpak. Nama aslinya saya lupa karena panjang sekali. Nanti ada tulisan di bawah sini ya. Maklum memorinya kecil. Iya, memori saya kecil ya. Nah, terus ini pertama kali ditemukan tahun berapa, Kang? Kalau dipertemukan itu mungkin katanya Ya mungkin ya pasti katanya Iya. nggak mungkin nggak. ya, Yang Deden waktu karena itu saya ada. baru di sini, Iya. ya. Kalau saya sih kurang tahu diketemunya tahun berapa gitu ya. Mhm. Tapi yang jelas katanya makom yang paling tua di sini itu Hmm. Raden Pakpak ini. Awalnya yang menemukan tempat ini itu siapa, Kang? Ya mungkin warga di sini. Yang menceritakan pertama kali yang saya dengar itu ada Pak RT, terus kemudian punya bapak, beliau masih kecil pun makam ini sudah ada. Itu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Dari dia semenjak kecil juga makam di sini itu sudah ada diketemukan oleh bapaknya, itu sudah ada gitu. Oh, berarti makam ini sudah lama Sudah lama sekali. sekali. Dan dulu sudah seperti ini, ini kalau saya istilahkan seperti padepokan ya. Iya. Di sini ada tempat, di sana ada bangunan, ada bangunan. Apakah sudah seperti itu, Pak? Belum. Dulu itu hanya makam, dibentuklah seperti makam, terus dibangun gubuk-gubuk, setelah itu direnovasi, dilebarin, setelah itu banyak jamaah setiap malam Jumat, jadi di dalam itu nggak kebuat kan, karena ruangannya kecil, Iya. akhirnya ada yang ngebangun lagi, akhirnya alhamdulillah sampai seperti ini. Oh, alhamdulillah ya. Dan memang ramainya setiap malam Jumat atau Malam Jumat. Malam Setiap Jumat. malam Jumat itu banyak yang datang ke sini. Dari mulai jam 11, kadang nyampe pagi itu nyampe subuh. Sampai subuh. Iya, bergantian. Oh, Di seperti. sini mau gelap Pak De. Oh, di sini gelap dulu. Ya, identiknya di sini itu dulu dengan gelapnya tidak bisa dipasang lampu. Kenapa? Itulah salah satu karma beliau dulu tidak bisa dipasang lampu. Ceritanya bagaimana tuh ceritanya? Dulu itu setiap dipasang lampu putus dan putus. Nah, dengan akhirnya ini ke sini, saya simpulkan untuk kemaslahatan umat ya. Karena banyak yang baru baca Yasin dan baca selain-lainnya, akhirnya saya memohonlah
tolong bisa dipasang lampu di sini di dalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa dipasang. Alhamdulillah. Itu jawabannya tadi kenapa lampu di sini tidak seperti makam yang kita kunjungi yang lain terang benderang, ini lampu cuma satu. Jadi memang perjuangan sekali untuk bisa memasang lampu di sini. Dan baru 2 tahun ini dipasang lampu di dalam. Oh, 2 tahun. Iya. Dulu gelap berarti. Dulu gelap sekali. Tidak ada lampu. Iya. Jadi karomah beliau sangat luar biasa sekali. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang pernah kesini itu para ulama siapa saja, Pak? Kalau para ulama itu banyak. Banyak. Saya sudah lupa ya. Mhm. Dan alhamdulillah musafir juga dari Jawa pada datang ke sini. Dari Jawa. Iya, dari Jawa. Yang saya ingat Mang Deden, Dan siapa aja saya ulama ini? apa saya Hmm. banyak itu, apalagi setiap malam Jumat. Jadi saya tidak bisa ini ya. Ingat-ingat ya. Mungkin memorinya kecil juga seperti saya. Jadi Sama Pak Ade berarti ya? Iya. juga ya. Dan, terjauh dari Jawa atau mungkin dari mana gitu kan? Dari Jawa, dari Bandung, dari Garut ada datang ke sini. Mereka taunya dari mana ya? Ya ada yang sebagian dari orang-orang, ada yang Mhm. sebagian dari crossing, ada yang crossing. Oh. Ini masih Google. Ini menjadi pertanyaan saya. Apa yang mereka harapkan dengan hadir ke sini, kan? Ya mungkin tujuan mereka itu berziarah kepada Allah, tiada lain hanya memohon untuk mendoakan beliau, dan beliau ingin mendapatkan suatu keberkahannya dari beliau. Oh, jadi sama sama jawabannya Bang Wiki ya. Jadi ingin mendapatkan apa tadi? Keberkahan. Keberkahannya ya. Terus ini sudah ada mungkin dari campur tangan dari Pemda di sini untuk mengembangkan ini, atau memang pure swadaya masyarakat sini? Oh, di sini masih swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Masyarakat. Dan dulu ceritanya saya dengar nih, ini katanya mau digusur karena kan depan tuh sangat komplekkan perumahan ya. Ya dulu mungkin ya, karena saya orang baru di sini, jadi itu kurang begitu. Orang baru? Iya. Oh, nggak diplastikin? Biasanya kalau baru diplastikin. Si segel ya Pak ya. Iya. Oh, jadi yang saya dengar ceritanya sih Iya. dulu mau digusur tapi akhirnya tidak jadi ya. Nah, ada apa tuh? Bang Miki dulu? Ada makam Pak Ade. Iya, jadi nggak ada makam tua gitu ya. Akhirnya dibudidayakan. Jadi untuk para teman-teman yang mau mendapatkan barokah gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya, kenapa Pak Ade memorinya kecil? Nah, ya emang ciptaannya begitu. Oh, Ya, mudah-mudahan saya doain biar gede Pak di memorinya. Amin, amin. mungkin udah di Pak Ade. Udah ya, pertanyaan ada semuanya ya. Mungkin dari sahabat rumah terakhir ada pertanyaan? Boleh, pertanyaan tulis di komen, terus kemudian nanti kita tanyakan di tempat yang lain ya. Bisa begitu Pak Ade? Ya mungkin pertanyaan lebih umum. Oh, Iya. Dan apakah kalau kesini, saya jadi salah kostum ya? Apakah kalau kesini mah harus pakai baju koko, harus pakai sarung gitu? Enggak, bebas. Bebas ya. Alhamdulillah. Berarti saya nggak salah baju, saya mau beli baju koko tadi ya. Sudah jadi ya. Baik, sepertinya itu saja ya. Sudah jelas semua untuk sejarahnya ya. Alhamdulillah. Ya baik, sahabat rumah terakhir, kita akan terus melangkahkan kaki kita untuk menuju pemakaman-pemakaman yang lain yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Suatu saat kita akan keluar negeri untuk memberitahukan, untuk menginformasikan kepada teman-teman para wali Allah yang ada di dunia ini. insya Allah. Insya Allah. Baik, apa, Pak Ade? Nanti nunggu sponsor. Kalau sudah ada sponsori kan kita akan bisa terbang kemana. Terima kasih Kang Deden ya. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan semua informasinya membawa manfaat buat kita semuanya dan buat sahabat rumah terakhir. Sahabat rumah terakhir, tunggu kita di pemakaman berikut. Ya. Sahabat rumah terakhir, ada satu hal dari kunjungan kita kali ini. Raden Pakpak, yang artinya bahwa kita semua ini sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu Anda yang punya jabatan, baik kita yang punya pangkat, kita punya kekayaan, ataupun kita tidak punya apa-apa, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap langkah yang kita tempuh, langkah yang kita sampai, langkah yang kita lakukan di rumah terakhir ini, semoga bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
kita seperti diingatkan kembali bahwa dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Dan di suatu saat kita akan kembali kepadanya, kita akan dipanggil oleh Allah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, sahabat Rumah Terang.